Apakah kita tahu hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja? Apakah kita bersiap jika ditemukan hubungan kita tidak baik-baik saja? Bersediakah kita menerima teguran dan bersiapkah kita untuk melakukan pertobatan? Apakah kita tahu bahwa semua itu Tuhan lakukan oleh karena kasih dan satu undangan yang indah bagi kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia? Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Senang sekali pada saat ini kita akan kembali berdiskusi di dalam mendalami firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah kiranya apa yang sudah kita pelajari sepanjang minggu ini kita akan rangkumkan kembali pada saat ini. Dan kita akan dibimbing oleh hamba Tuhan Pendeta Sagala. Shalom Pendeta. Shalom Sermika, shalom pemirsa sekalian. Bapak Ibu pemirsa, pada saat ini kita masuk kepada satu pembahasan yang baru. Karena kita masuk kepada triwulan yang baru, bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Di sini kita melihat bahwa pentingnya bagi kita dua hal, bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Untuk lebih lanjut di dalam pembahasan kita, saya mengundang kita untuk berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan bagi kami pada saat ini untuk mendalami firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan agar kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kami. Demikian juga pemirsa dimanapun berada, biarlah semuanya kami mendapat berkat melalui firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Pak Pendeta, sebelum kita lebih jauh pada pelajaran yang pertama, mungkin kita perlu dulu bagaimana kira-kira pengarahan terkait dengan judul topik pembahasan kita sepanjang 3 bulan ke depan. Bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Berarti ada orang bertumbuh tapi tidak dalam Tuhan. Ya. Ada orang punya hubungan dengan Tuhan tapi tidak bertumbuh. Nah, kira-kira kemana kira-kira arah pelajaran kita selama 3 bulan ke depan? Sekiranya pemirsa juga dapat mengetahui apa yang akan kita pelajari. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Sermika. Jadi pelajaran kita di triwulan yang kedua ini ya, di tahun 2026 ini judul besarnya itu adalah bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan ya. Bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, berbicara tentang pertumbuhan dalam arti hubungannya manusia ya. Nah, manusia itu contoh kalau seorang saya pernah ada melihat atau membaca ya sebuah ilustrasi ya, seekor anak burung ya yang telur burung yang dierami oleh ayam ya kan, dan pada akhirnya menetas gitu ya. Nah, dalam kisah itu diceritakan bahwa dalam proses perjalanannya itu pada akhirnya burung yang seharusnya dia terbang ya dia menjadi seperti ayam gitu. Ya kan? Nah, kenapa? Dia adalah seekor burung, harusnya dia bisa terbang gitu. Tapi hubungan, lingkungan dengan ayam itu membuat sebuah perjalanan hidupnya yang berbeda. Ya kan? Nah, jadi dengan siapa kita membangun hubungan? Ya kan? Dengan siapa kita tinggal bersama? Itu mempengaruhi perjalanan hidup kita. Nah, dalam satu triwulan ke depan ini bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan, maka sebuah pesan positif ya
diinformasikan kepada kita, tentu yang kita akan bahas selama 13 seri pelajaran ya ke depan gitu ya. Nah, tapi penulis pelajaran kita memberikan clue-nya bahwa hubungan kita dengan siapapun termasuk dengan Tuhan itu akan mempengaruhi bagian-bagian dalam hidup kita, akan mempengaruhi pernikahan kita, ya, akan mempengaruhi cara kita membesarkan anak, ya, bagi yang sudah memiliki anak-anak dalam rumah tangga. Hubungan kita juga dengan Tuhan akan mempengaruhi persahabatan kita dengan sesama. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan juga akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil sikap keputusan terhadap finansial dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau pemirsa mau mendapatkan hal-hal yang positif ya dalam perjalanan hidup kita, dalam rumah tangga, finansial kita, mendidik anak-anak, dalam menyikapi hidup, maka clue yang diberikan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita harus bertumbuh bersama-sama dalam hubungan dengan Tuhan. Bagaimana secara rincinya itu akan 13 episode kita akan belajar ke depan ini gitu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pendeta. 12 tahun yang lalu Pendeta pertama saya ke Balikpapan, orang katakan begitu kenalan dibilang saya orang Jawa. Karena saya kuliah di Pulau Jawa. Oke. Setelah beberapa tahun di Balikpapan berkomunikasi dengan teman-teman dari Manado, ketemu dengan orang baru dibilang saya orang Manado. Setidaknya gaya bahasa itu dipengaruhi gitu ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa, inilah menjadi sebuah gambaran. Oleh sebab itu ikuti terus seri demi seri bagaimana pertumbuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan pada saat ini mari kita cek satu persatu. Ya, sudah sampai di mana hubungan kita dengan Tuhan. Pelajaran yang pertama yang perlu kita ketahui sebelum lebih jauh di dalam membahas hubungan kita dengan Tuhan adalah cek realitas. Kita melihat fakta apa sebenarnya yang terjadi. Ayat intinya adalah seperti Bapa mengasihi aku, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Itu Yohanes 15 ayat 9. Sebagai seorang Kristen tentunya kita mengatakan kita punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Cuman yang perlu kita cek itu bagaimana hubungan kita itu. Apakah kuat, apakah lemah, apakah kita membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi sebuah manifestasi atau dan lain-lain. Atau ya hanya sekedar berkomunikasi saja. Dan satu lagi kalau kita lihat orang yang lagi jatuh cinta, Pendeta, baik itu dengan satu barang yang dia miliki, baik itu dengan keluarga. Kalau zaman sekarang yang biasa dilakukan adalah posting. Nah, posting artinya tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada orang lain bahwa ini sementara perasaan saya. Apakah perasaan itu juga ada menunjukkan kepada orang lain ini hubungan saya dengan Tuhan? Artinya bersaksi. Nah, kira-kira begitu Pendeta. Nah, pelajaran hari Minggu ternyata kalau kita buka di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 17, ini ternyata kondisi kita pada saat ini. Wahyu 3 ayat 14 sampai 17. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diri dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ternyata pelajaran kita pada saat ini mengatakan inilah kondisi kita. Nah, pesan apa yang bisa kita ambil dari realita kenyataan ini, Pendeta? Ya, baik, terima kasih ya. Jadi semoga ketika kita belajar pelajaran sekolah sahabat kita ini ya, dalam satu pekan ini, semoga tidak ada yang tersinggung ya
gitu. Karena membuka fakta ini. Iya, karena ini kan istilahnya ini mau dikulitin ini. Betul. Karena apa? Saya membaca pendahuluan dari pelajaran sekolah sahabat kita ini, ada sebuah penekanan penulis pelajaran sekolah sahabat ini yang mengatakan pelajaran sekolah sahabat untuk saat ini dikemas dengan cara yang berbeda karena ini berbicara tentang hubungan pribadi. Nah, jadi kalau nanti kita berbicara katanya lebih banyak perihal pribadi, ya kita harus bersiap untuk itu. Ya kan, ini kan momen diagnosa kan ceritanya ini kan. Jangan sampai ada orang yang merasa dia bekerja di dalam ladang misi, contoh seperti saya lah ya, seorang pendeta. Ya, saya seorang hamba Tuhan, tetapi sesungguhnya saya tidak bekerja bagi dia. Ya kan, saya kerja dalam pekerjaan pelayanan, tapi yang saya layani bukan dia sesungguhnya. Ya kan, itu kan hal yang sangat menyakitkan ketika dideteksi kan. Betul. Sudah habiskan waktu, energi, tenaga, ya kan, bekerja melayani dalam ladang misi pekerjaan Tuhan. Kita pergi ke sana, ngapain Bapak Pendeta? Oh iya, bekerja untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ternyata justru kita meninggalkan Tuhan itu, ya kan? Maka kita perlu ngecek, ya. Makanya judul pelajaran yang pertama adalah cek realitas, kan? Cek dulu, udah begitu enggak gitu ya? Benar enggak sudah itu? Jangan sampai ini hanya perasaan saja, ya kan? Ya, merasa saja dia, tapi ternyata enggak. Jadi saya juga pernah saya pernah mengikuti medical check up ya. Betul. Ya, medical check up di rumah sakit. Sebenarnya saya pergi untuk mengikuti program medical check up itu awalnya itu adalah rasanya ini kok kok bodoh sekali saya gitu ya. Ada fasilitas dari kantor nggak dimanfaatkan gitu kan. Kira-kira seperti itu. Bukan karena ada temuan gitu ya, bukan karena ada temuan gitu. Kalau karena ada temuan ya mungkin orang wajar lah medikal ya. Tapi ini kan enggak kita enggak ada merasa apa-apa, kita merasa sehat. Tapi karena kita pikir-pikir, wah sayang juga ya, kita enggak bayar apa-apa gitu ya. Ada fasilitas dari kantor kita enggak gunakan. Ya hitung-hitung kita bisa tahulah bagaimana kondisi kesehatan kita gitu ya. Nah saya pergi cek. Ketika saya pergi cek, ya 3 ke 4 hari kemudian hasilnya keluar gitu ya. Hasil keluar, konsultasi ke dokter, lihat, wah ternyata ada beberapa kolom di sana angka-angka itu yang disertai dengan tanda bintang. Nah, ini kan biasanya kalau sudah ada tanda bintang itu kelebihan gitu ya. Okay. Itu kelebihan dia poinnya gitu. Karena kan dia biasanya ada batas normalnya ya, range-nya ya, sekian sampai sekian. Lebih atau rendah itu biasanya ditandai dengan bintang, artinya menjadi perhatian. Nah, lalu saya lihat lah kan, dokter ini tunjukkan, wah ini Pak ada 2 ke 3 poin gitu ya, yang ditandai bintang. Setelah dia jelaskan, saya tanya, itu apa itu dokter? Oh dia bilang ini begini. Nah, padahal saya merasa selama ini nggak ada apa-apa, gitu. Saya kan orangnya tidak terlalu, maksudnya berat badan saya juga tidak terlalu berlebihan gitu ya. Kemudian saya selama ini tidak pernah ada terganggu masalah aktivitas atau apa segala macam, itu perasaan saya normal aja. Tapi ketika dicek di laboratorium ternyata ada singkatannya itu di medis itu ya, itu namanya TG ya, TG. Trigliserida kan apa gitu ya, TG itu sering disingkat dengan TG. Nah lalu saya tanya, itu apa? Oh itu TG Bapak itu tinggi sekali, dia bilang. Saya bilang, itu apa dokter? Itu lemak dalam darah, gitu ya, itu lemak dalam darah, gitu. Nah saya selama ini merasa nggak ada masalah gitu ya, sehat-sehat saja, beraktivitas oke, diajak jalan langsung jalan gitu ya, pergi ke sana ayo, ke sana ayo. Ternyata tanpa saya sadari, wah ternyata kondisi saya nggak sehat gitu, ya kondisi saya nggak sehat. Bahkan saya pun mikir, masa sih jangan-jangan salah ini pemeriksaan ini ya, karena saya melihatnya apa? Saya sehat gitu loh, seperti nggak ada keluhan masalahnya. Pakai kan perasaan. Gitu ya. Iya perasaan saya gitu, saya merasa gitu.
Tapi hasil laboratorium itu membuktikan enggak. Anda tidak sehat, Anda tidak baik-baik saja. Nah, sekarang kita perlu melihat kondisi rohani kita, hubungan dengan Tuhan. Saya ini dari sejak orok itu dalam kandungan sudah Advent. Iya kan? Lahir sudah Advent, gitu ya. Bahkan sampai sekarang. Tapi apakah saya benar-benar tanda petik Advent yang sejati? Ya kan? Maka bagaimana kita mengujinya itu? Ayo kita kembali ke firman Tuhan. Kita kembali ke firman Tuhan, mari kita periksa kondisi kita. Benarkah kita ini Advent yang sejati atau hanya Advent KTP? Ya kan? Maka kita perlu memeriksa kehidupan kita. Itulah tadi yang dibacakan ya dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 17. Bahwa umat-umat Tuhan di masa terakhir ini, di masa-masa akhir ini, merasa mereka apa? Merasa mereka kaya. Mereka punya sesuatu, iya kan? Mereka bangga dengan apa yang mereka bisa lakukan. Mereka bangga dengan apa yang bisa mereka jalani dalam hidup ini. Mereka bangga dengan segala padatnya aktivitas pelayanan-pelayanan mereka. Tetapi ketika diperiksa ya di laboratorium melalui firman Tuhan, ternyata mereka itu adalah orang-orang yang melarat, ya kan? Tidak hanya melarat, tapi miskin. Sudah miskin buta lagi. Ya, sudah buta telanjang lagi. Ini memang sudah benar-benar ini memang sudah benar-benar dia di tingkat yang paling rendah sekali, di titik paling rendah sekali itu. Ya ada orang buta mungkin tapi masih ada hartanya gitu ya. Gitu. Ada juga orang yang miskin tapi dia masih sehat, dia punya penglihatan, pendengar, ya masih ada yang dibanggakan dia gitu Ini ya. komplikasi nih. Ini memang komplit memang dia ini ya. Komplit sekali itu ya. Nah, bahkan kondisi rohaninya disebutkan apa? Suam-suam kuku, enggak panas, enggak dingin. Ya. Ini adalah kondisi rohani yang terjadi di zaman kita ini. Itu sebabnya pemirsa sekalian, ya. Meskipun kita ini adalah seorang pelayan, kita ini seorang Advent dari sejak kecil kita, ya kan? Jangan bangga dulu. Ya kan? Jangan bangga dulu. Mari coba kita melihat jauh ke dalam. Apakah benar kita, ya? Apakah benar kita telah menjadi Advent Kristen, pengikut Kristus yang sesungguhnya? Bagaimana caranya? Ya, lihatlah kondisi kita. Ya kan? Apakah perilaku kita? Kan itu terlihat ya. Jadi hubungan yang dibangun bersama dengan Allah itu terlihat dari cara bicara kita, dari cara bertindak kita, dari cara merespon merespon sesama kita, ya kan? Dalam mengerjakan sesuatu, apakah kita mengerjakannya dengan jujur, ataukah hanya sekedar untuk mencari keuntungan, atau hanya sekedar untuk bekerja hanya karena ada pimpinan, ya, hanya karena kita diawasi dan lain sebagainya. Itu kan terlihat di sana. Jika kita membangun hubungan kita yang baik, maka kondisi kita saat ini itu bisa terlihat. Ya, apakah kita benar-benar sudah membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan atau tidak? Oke, baik. Terima kasih pendeta. Memang kadang-kadang menerima fakta dalam kondisi itu sakit ya pendeta. Iya. Oke. Iya. Jadi ketika kita berobat ke dokter, memang di situ kita harus menjelaskan sedetail mungkin kondisi kita sebenarnya. Kan Iya, dokter biasanya tanya bagaimana perasaan, Iya. apakah pagi batuk, dan lain-lain. Jadi memang kita harus buka semuanya, tidak Betul, boleh harus ada terbuka, yang, harus iya. terbuka. Kalau kita tutup-tutupi ya kita sendiri nanti yang kena. Iya. Tetapi Bapak Ibu pemirsa, kondisi kita tidak hanya sampai di situ. Itu bukan akhir daripada semuanya. Pelajaran kita hari Senin, di situ masih ada teguran, pertobatan dan upah. Iya. Kalau kita ke dokter mungkin karena sakit, mungkin karena batuk misalkan terlalu banyak makan gorengan, tegurannya ya jangan makan gorengan. Pertobatannya ya kita tinggalkan gorengan, dan upahnya kita hidup sehat. Nah, bagaimana ini bisa kita aplikasikan teguran, pertobatan dan upah ini di dalam hubungan kita dengan Tuhan, pendeta? Oke. Jadi ayat temanya itu, ya kan? Ayat temanya itu adalah
eh, Tuhan mengatakan ya dalam Wahyu pasal 3 itu ya, Hmm. barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ya, barang siapa ku kasihi. Kadang eh, ketika dalam rumah tangga ada anak-anak meminta sesuatu, lalu meronta-ronta, berteriak-teriak, ya kan? Supaya tidak malu, lalu orang tua itu memberikan apa yang diminta. Ya, sekilas sepertinya itu adalah kasih sayang gitu. Tetapi sesungguhnya itu bukanlah hal yang sepatutnya untuk dilakukan. Ya kan? Berbicara tentang Wahyu pasal 3, barang siapa ku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Meskipun tindakan itu bagi sebagian orang pada umumnya adalah sebuah eh, tindakan, wah berarti nggak suka dia sama saya gitu, kira-kira begitu ya. Padahal ketika tindakan itu diberikan, itu adalah sebagai bentuk perhatian, ya kan? Karena ketika kita melakukan sesuatu kesalahan lalu kita diberikan sebuah teguran, ya, itu kan sebenarnya adalah ajakan untuk memperbaiki sikap, gitu. Nah, di dalam pelajaran kita hari ini, ketika kita mengetahui bahwa kita ini melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ketika kita dikulitin dan ternyata kita yang merasa kita ini orang yang kaya, ternyata kita melarat. Ya kan? Kita yang merasa kita ini orang yang paling beruntung, ternyata kita ini orang paling malang gitu. Nah, ketika itu ditemukan, maka Allah di dalam kasih-Nya ingin menjangkau kita untuk menyatakan kepada kita kondisi kita yang sebenarnya. Bahwa sesungguhnya kamu itu melarat. Kamu itu sebenarnya miskin. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Banyak sekali orang tidak siap menerima fakta. Apalagi fakta itu berbeda dari apa yang ada dalam pikirannya. Ya kan? Tetapi pelajaran kita mengatakan relakanlah dirimu. Ya kan? Relakanlah dirimu artinya ya itulah kondisimu, kamu harus terima itu gitu. Karena ketika seseorang tidak mau menerima dan mengakui kelemahannya, dia tidak akan pernah bisa berubah. Karena dia merasa itu bukan kebutuhannya kan. Berarti itu langkah awal, terima dulu gitu Iya. ya. Itu sebabnya ketika kita ditemukan bahwa kita ini melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka relakanlah. Artinya relakan itu, ya sudah terima aja, memang itu adanya kamu gitu. Ketika kamu menerima bahwa memang itulah adanya dirimu, ya, maka kamu akan sanggup untuk menerima teguran itu. Kalau kita tidak menerima kondisi itu akan menjadi sesuatu hal yang akan terus menghalangi hal-hal positif, nasihat-nasihat yang baik untuk kita lakukan. Karena kita merasa, karena kita membackup ya, membentengi gitu ya, membuat gap itu ya. Enggak kok, saya sehat kok gitu. Ya kan? Saya enggak ada apa-apa kok gitu ya. Padahal sudah didiagnosa ada masalah gitu. Ya, maka ketika Yesus menegur kita demi kebaikan kita, ya sudah. Relakan dirimu. Ketika kita merelakan diri kita, maka itu akan mendorong kita untuk bertobat. Disinilah peran kerendahan hati ya, Ya, pendeta. iya. Disinilah peran itu terjadi. Dan yang perlu kita pahami lagi adalah bahwa Allah, Yesus dalam hal ini, dalam pelajaran kita, tidak pernah memaksa kita untuk menerima tegurannya itu, ajakannya itu.
Apakah dia berhenti pada satu ketika? Dia akan terus mengetuk pintu hati kita. Ya kan? Ada banyak lukisan kan yang kita tahu, banyak lukisan yang mana Yesus berdiri di depan pintu kan, mengetuk. Gitu ya. Yang menarik adalah tidak semua orang perhatikan, tetapi beberapa orang melihat gambar itu dengan jeli. Ya, ketika Yesus berdiri di depan pintu mengetuk, ya. Kenapa dia mengetuk? Gitu ya. Beberapa kali. Ya, karena memang dia tidak bisa membuka pintunya kan. Gitu. Karena dalam lukisan itu digambarkan bahwa handle pintu itu enggak di luar kan. Jadi bagaimana cara membukanya gitu ya? Harus Dari dalam. dari dalam. Jadi ketika Yesus berdiri memanggil, ya, memberikan kepada kita nasihat, menegur kita, ya, dia hanya sebatas itu gitu. Yang bisa Yang bisa membuat teguran itu menjadi manfaat berkat bagi kita adalah ya diri kita sendiri. Dengan cara membuka pintu itu dari dalam. Sehingga Yesus mengatakan, kalau ada yang mendengar suaraku, aku akan masuk. Ada mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk. Dan aku akan makan bersama-sama dengan kamu. Yesus mau tinggal, mau hidup, ya, bersama dengan kita. Ya, ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Yesus untuk membangun hubungan. Ya kan? Dan perlu kita ingat, bukan kita yang pertama mencari dia. Tapi Tuhan yang pertama mencari kita. Terbukti di Taman Eden ya Pak. Ya, terbukti di Taman Eden. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, ya kan? Maka Allah yang datang mencari orang yang berdosa itu. Oke, baik. Terima kasih. Memang Bapak Ibu, ketika ada teguran dan kita salah persepsi terhadap teguran itu memang sakit. Si pemberi teguran bermaksud baik, tapi Ya. ketika kita merespon dengan tidak baik, ya maka komunikasi itu tidak baik. Pelajaran hari Selasa memberikan kita pencerahan bahwa semua, ya baik tadi pendeta katakan, kita ditelanjangi dalam keadaan kita ditegur oleh keadaan kita. Ternyata pelajaran hari Selasa ini, semua itu adalah karena kasih. Dan kasih itu tidak berkesudahan. Mungkin perlu kita melihat di sini bagaimana Tuhan mengasihi umat-umatnya yang tak berkesudahan. Mungkin ada beberapa contoh yang perlu kita ketahui pendeta. Iya, jadi setelah orang-orang tadi ya, umat-umat manusia itu yang yang merasa ya bahwa dia ini adalah seorang pengikut Kristus yang benar, tapi ternyata setelah didiagnosa dia banyak sekali kekurangan, maka dia harus merelakan dirinya. Gitu ya, dia merelakan dirinya. Tidak mudah ketika kita dengan sebuah niatan baik datang kepada seseorang untuk memberikan pertolongan. Tidak selalu mudah, ya. Ketika kita datang langsung diterima dengan baik, ya kan? Kadang kita datang dengan niatan baik bahkan dicurigai. Itu dia. Iya kan? Gitu. Dan kita harus berjuang untuk meyakinkan dia bahwa kedatangan kita itu bukan untuk mencelakai dia, tapi untuk kebaikannya. Lalu dia mikir, ngapain kamu datang mau bantu saya demi kebaikan? Orang saya baik-baik aja kok. Iya kan? Itulah orang-orang yang tidak menerima kenyataan tadi. Ya. Nah, menghadapi orang-orang yang seperti ini, maka pelajaran kita mengatakan kasih Allah yang tidak berkesudahan itu selalu menjangkau mereka. Kalau Allah mau ambil yang gampangnya, begitu dia datang ditolak, udah dia pergi aja. Masa bodoh. Ya kan? Berarti sudah tak terhitung kita menolak ini kasih. Ya, iya. Itu makanya kenapa Allah, itu menjadi pertanyaan banyak orang ya. Kenapa Allah
tidak langsung membinasakan Lucifer ketika dia jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Inilah akhirnya nih, coba lihat katanya kan. Saya jadi berdosa katanya. Ya kan? Ini semua manusia-manusia jadi berdosa. Coba dari awal, begitu Lucifer jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung binasakan. Kan putus langsung itu gitu ya. Langsung teramputasi dia kan, putus gitu. Secara manusia kita berpikir yang hidup menderita di dunia ini, iya juga ya. Kenapa juga dia biarin gitu ya? Kita akhirnya seperti inilah. Iya kan? Mau mau cari apa namanya, mau pergi jalan naik kendaraan, harus ngantri panjang dulu, ya, beli BBM, ya. Mau kemana-mana susah ya. Cari pekerjaan susah, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Tetapi apakah Allah berdiam diri melihat hal itu? Kan tidak kan? Seorang penulis rohani yang bernama Ellen Goldharmon menuliskan dalam buku Para Nabi dan Bapa. Ketika Lucifer jatuh ke dalam dosa, ketika dia terbersit dalam pikirannya dosa, gitu ya, seperti yang firman Tuhan katakan, sampai terdapat kecurangan pada dirimu, gitu ya. Ketika terdapat kecurangan itu pada diri Lucifer, itu dalam buku Para Nabi dan Bapa itu disebutkan berulang-ulang, gitu ya, berulang-ulang Allah berbicara kepada Lucifer, membujuk dia untuk meninggalkan niat buruknya itu, kembali kepada posisi yang baik. Masih ada kesempatannya. Berulang-ulang, berulang-ulang. Itu mereka masih di sorga ya, itu masih di sorga. Dan ajakan untuk kembali itu, kesempatan itu diberikan, itu panjang sekali. Itu sampai akhirnya kesempatan itu tertutup ketika Yesus mati di kayu salib. Disitulah tertutup pintu kasihan kepada Lucifer. Tapi itu waktu yang sangat panjang. Nah, kenapa? Itulah membuktikan kasih. Karena di dalam buku itu dilanjutkan, Allah di dalam menjalankan pemerintahannya itu berdasarkan kasih. Kenapa Tuhan tidak langsung membinasakan Lucifer ketika terdapat kecurangan dalam pikirannya? Jawabannya adalah kasih. Benarlah nanti jika Allah langsung membinasakan Lucifer, itu sangat mungkin sekali. Mudah sekali bagi Tuhan itu, karena dia ciptaan. Ya kan? Dia ketik aja gini, tek, ya langsung mati itu. Tapi Tuhan tidak lakukan. Kenapa? Karena Allah membangun kerajaannya berdasarkan kasih, hukum kasih. Kalau Allah langsung membinasakan Lucifer, maka benarlah tuduhannya. Allah itu enggak kasih. Allah itu semena-mena. Kejam. Dia itu kejam. Ngapain coba kita ini, malaikat-malaikat ini disuruh harus mengikuti aturan ini? Emang kita ini siapa? Kejam dia itu. Ketika Lucifer jatuh, lalu Lucifer langsung dibinasakan, maka semua malaikat-malaikat yang sudah mendapatkan informasi bahwa Allah itu kejam, Allah itu tidak punya kasih sayang. Oh iya ya, benar juga ya. Masa enggak ada waktu, kesempatan dikasih untuk bertobat? Iya kan? Gitu. Walaupun di satu sisi kita merasa secara manusia, loh, coba dari kemarin dihukum mati dia itu, kan udah nggak ada dosa, gitu ya. Tetapi apa yang pelajaran kita mau katakan? Kasih yang tak berkesudahan, kasih yang tak berkesudahan yang ada di diri Allah, di dalam diri Yesus Kristus, itulah yang mendorong dia untuk terus mencari, untuk terus memanggil, untuk terus menjangkau manusia-manusia yang berdosa ini, agar mau membangun hubungan yang baik dengan dia. Kalau tidak ada kasih, kalau kasih ini terbatas, ya udah lama kita semua selesai. Tapi karena kasihnya tak berkesudahan,
Dia terus mencari kita. Ya. Meskipun dalam membangun hubungan, berinteraksi dengan setiap orang, itu dinyatakan dengan berbagai macam cara. Iya kan? Yang pertama contoh bisa kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, ya, bagaimana Allah berinteraksi dengan manusia itu adalah ketika dia pertama sekali menghembuskan nafas hidup ke hidung patung itu, Adam. Ya kan? Cara Allah berinteraksi lagi yang lain itu adalah ketika dia mengetahui bahwa manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, maka Allah berinisiatif untuk datang mencari mereka di Taman Eden. Dan manusia itu lari. Lihat ini bagaimana kasih Allah ini ya, untuk berinteraksi, membangun hubungan terus dengan manusia. Ya. Kemudian dia juga membangun hubungan, berinteraksi dengan manusia dengan cara hidup bergaul dengan Henokh. Ya, saya pikir Musa juga kalau tidak hidup bergaul dengan Tuhan, dia tidak akan pernah disebutkan menjadi orang yang pernah terlahir ke dunia ini yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Tapi itu sudah terjadi. Ya. Dan begitu juga bagaimana Allah berinteraksi dengan manusia. Ya, cara yang lainnya adalah ketika terjadi air bah, ketika dia akan mengakhiri hidup semua makhluk hidup di atas dunia ini. Itu juga adalah bagian dari interaksi Allah ya, dengan manusia. Cara yang berbeda dan waktu yang berbeda. Demikian. Oke, baik. Terima kasih pendeta. Sampai di sini sudah kita melihat, sepertinya kita ini lagi konsultasi dengan dokter begitu ya. Ya. Dikasih tahu apa yang menjadi penyakit kita, disampaikan tegurannya, disampaikan dengan rasa kasih. Dan sebagai kesimpulan dan pembahasan terakhir adalah bagaimana Tuhan itu sendiri rindu untuk tinggal dengan kita. Ini sangat luar biasa ini pendeta. Artinya dia yang maha kuasa, tapi dia membuka kesempatan tinggal dengan kita yang melarat, telanjang, buta yang tadi. Nah, pesan apa yang bisa kita lihat di sini sehingga kita bisa meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan? Baik, terima kasih. Ya, jadi dengan melihat kondisi-kondisi tadi, ya, bahwa memang kita ini kan sudah jatuh ke dalam dosa. Betul. Nah, karena kita jatuh ke dalam dosa, maka kecenderungan pikiran kita ini adalah duniawi. Kita merasa benar sendiri, kita sudah yang paling baik, kita sudah paling rajin, kita sudah yang paling semua ya. Makanya ada perumpamaan Tuhan Yesus, hai engkau orang bodoh yang selalu mengatakan aku. Ya itulah manusiawi sekali itu. Ya, tetapi pelajaran kita telah mengatakan bahwa ternyata kita ini adalah orang yang melarat, miskin, buta dan telanjang. Itu tadi sebenarnya dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 3. Ya, maka Yesus meminta kita untuk membeli emas, ya kan, membeli pakaian, ya, kemudian minyak, ya. Untuk apa katanya itu? Untuk kebaikan kita. Nah, itu dilanjutkan lagi dengan undangan untuk kita bisa tinggal bersama-sama dengan Dia. Dalam kitab Injil Yohanes dikatakan, jika kamu tidak tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, maka kamu nggak bisa bertumbuh. Gitu. Sehingga untuk membangun sebuah hubungan yang baik, kita harus tinggal bersama dengan Dia. Ya kan, diumpamakan dalam kitab Injil Yohanes ini seperti pohon anggur ya, pohon anggur. Ya, jika ranting-rantingnya itu tidak terhubung ke batang anggur itu, pohon anggur itu, maka dia tidak akan pernah berbuah. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes dikatakan, di luar aku, ya kata Yesus, di luar aku kamu nggak bisa buktikan apa-apa, gitu. Ya, kamu itu sebaik-baiknya kami itu kamu tetap kotor gitu. Hanya aku yang sanggup membersihkan, hanya aku yang sanggup untuk memulihkan. Itu sebabnya Yesus mengatakan, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Maka mari kita terhubung dengan Dia. Relakan dirimu untuk terhubung dengan Dia, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Karena ketika kita terhubung dengan Allah, Yesus yang adalah sumber kehidupan itu, maka kita pun akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya kan? Itulah yang perlu kita cek. Ya, sekarang, apakah hidup saya sekarang ini sudah jadi berkat bagi orang lain?
Apakah hidup saya ini, kata-kata saya, perilaku saya ini sudah menjadi berkat bagi keluarga saya? Apakah yang saya kerjakan ini sudah benar-benar menjadi kepujian dan hormat bagi nama Tuhan? Ayo kita cek. Gitu. Apakah kita seorang pengkhotbah, kita seorang pelayan, kita seorang pendeta, kita seorang misionaris, ya, yang selalu berkhotbah melayani di mana-mana. Tapi apakah hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi terbangun? Ya. Jangan-jangan kita pergi berkhotbah, tapi pergi dari rumah nggak berdoa. Tapi kita berkhotbah di sana, kita pergi di KKR, ya kan? Tapi kita nggak pernah membaca Alkitab, ya kan? Hanya pernah yang ingat-ingat dulu gitu. Mari kita cek, ya. Dan yang pasti Tuhan mengatakan, di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Maka tinggallah di dalam aku, kata Yesus, dan aku dalam kamu. Supaya kamu bertumbuh dan berbuah menjadi berkat juga bagi banyak orang. Demikian. Oke, terima kasih pendeta. Bapak Ibu pemirsa, tentunya waktu kita sangat terbatas untuk melihat semua ini. Tetapi masih ada pembahasan-pembahasan di minggu yang akan datang. Jadi kita sudah melihat bagaimana fakta, bagaimana realitas daripada kehidupan kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Demikianlah pembahasan kita pada saat ini. Pendeta akan pimpin kita dalam doa untuk mengaminkan semua firman Tuhan ini. Baik, saya undang kita, satukan hati kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih pelajaran yang begitu indah yang kami boleh dapatkan pada saat ini. Tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti dan memahami, terlebih lagi dalam menghidupkan akan pekabaran ini. Bapa yang baik, Bapa yang berada di sorga, kami akan melanjutkan acara kami dalam ibadah kami ini. Bersama-sama dengan kami dan memberkati seluruh pemirsa dimanapun berada yang beribadah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu pemirsa, demikianlah diskusi sekolah sahabat kita pada saat ini. Biarlah ini menguatkan kita semua. Dan akhir kata kami menyampaikan, Shalom, Tuhan memberkati.